كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما العلم بالتعلم والبركة بالخدمة. Kamu pengen mendapatkan ilmu, harus belajar. Harus belajar. Belajar ini ada dua. Belajar lewat sabab. Ada kalanya belajar itu lewat laduni. Yang lewat sabab namanya ilmu kasbi. Ilmu dari usaha. Dan ilmu ini ada pondasi-pondasinya, ada kaidah-kaidahnya. 1 tambah 1, 2. Ini namanya ilmu sabab. Ada ilmu laduni. Langsung Allah. 1 tambah 1, 0. Paham? Lah nambah buju siji meneh. Bukan. Ilmu laduni itu ada kalanya yang langsung dikeluarkan oleh Allah dari mata hati seseorang lewat ilham. Ada kalanya lewat keadaan. Jadi ada kalanya yang lewat belajar namanya kasbi, ada kalanya lewat laduni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah meletakkan ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Di saat Fir'aun, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun itu dinasihatin sama juru ramal. Fir'aun, apa? Dari hasil ramalanku akan terjadi jabang bayi lahir yang akan menumbangkan istanamu. Lelaki apa perempuan? Lelaki. Langsung seketika Fir'aun menyiapkan pasukan untuk menyisir habis setiap jabang bayi lahir lelaki, langsung dibunuh. Kebetulan ada sosok wanita salihah melahirkan jabang bayi, namanya Musa. Ketakutan, perempuan ini ketakutan. Ayahnya Nabi Musa ketakutan. Pada akhirnya Allah perintahkan kepada ibunya Nabi Musa untuk membuang jabang bayi itu di laut. Ini namanya ilmu laduni. Paham? Paham? Nggak boleh sampean ngarang-ngarang dewe punya anak jabang bayi langsung beguan di laut. Mati. Nggak boleh. Tidak semua orang angger ngawur. Nggak boleh. Hah? Di waktu ibunya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membuang anaknya ke laut, ibunya Nabi Musa punya ilmu kasbi, ilmu yang masuk akal, yaitu ibunya Nabi Musa, ayahnya Nabi Musa menyiapkan peti. Ini namanya ilmu kasbi. Jadi ilmu laduninya dibuang di laut, ilmu kasbinya membuat peti. Orang kau langsung beguan di laut, payah kau. Ya mati. Antara ilmu kasbi sama ilmu laduni itu harus bareng. Nggak boleh. Dibuatkan peti, petinya dibuat sebegitu rupa. Nggak perlu tak terangkan, sebab saya juga belum pernah lihat. Yang pasti peti itu tidak akan tenggelam sehingga celah-celah semuanya ditutup semua. Kemudian ada celah-celah di atas supaya bisa bernafas. Ora kok terus pedine senge mbok mbok las ya mati.
Ini namanya ilmu kasbi, ilmu yang masuk akal. Setelah itu membuangnya pun pelan-pelan. Orang kok dibuang ke laut langsung blok. Bukan. Diletakkan pelan-pelan itu peti, sehingga pada akhirnya peti itu terbawa oleh arus. Tidak ada orang yang merekayasa. Walaupun Fir'aun merekayasa membantai semua jabang bayi yang ada di Mesir. Setiap ada ibu-ibu melahirkan langsung geruduk itu. Pasukan banyak dicek. Sekali lahir langsung dibunuh. Terus dibunuh. Masya Allah. Terjadi musibah besar. Semua orang setiap kali ada perempuan hamil tua. Walah, penuh dengan tangisan. Zaman dulu belum ada USG. Kalau sudah langsung pergi ke Indonesia. Aman. Pada akhirnya apa yang terjadi? Semua jabang bayi itu dibantai semua. Ada jabang bayi satu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka merekayasa qada Allah yang telah diteropong oleh para dukun-dukun itu. Bila mana Allah menginginkan sesuatu fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau sudah terjadi, ya terjadi walaupun kamu bagaimanapun. Paham Tom? Apa yang terjadi? Ibunya bingung bagaimana nanti. Berhubung beliau adalah orang salihah, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tenang. Makanya ciri-ciri wanita yang salihah, wanita yang selalu tenang, tidak pernah gundah. Ciri-ciri lelaki yang salih, hatinya tenang, tidak pernah bingung. Apa yang terjadi? Pernah suatu ketika rombongannya Fir'aun sedang berlayar di laut. Ini berlayar mesti di laut tuh, mesti di daratan. Seperti wanita cantik, yang kira wanita mesti cantik, masuk ganteng. Di pertengahan berlayar, kapal menabrak sesuatu, tidak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Berusaha semua orang, zaman dulu belum ada mesin Kang. Semuanya pakai begini-begini. Pakai apa? Pakai layar. Bukan layar tancap. Layar kapal itu kan ada layarnya kalau kena angin kan. Nggak bisa jalan. Semua prajurit disuruh ngecek semua, nggak bisa jalan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Beberapa tim ahli perkapalan disuruh ngecek ke bawah. Semuanya turun semua, cung dicek. Masya Allah, jebul. Bahasa Indonesia ini jebul apa? Tiba-tiba lah jatuh. Apa? Ternyata ada peti. Lu kok bisa memberhentikan kapal? Padahal kapalnya besar. Dicek. Langsung peti itu dibawa naik ke atas. Setelahnya dibawa ke atas, apa yang terjadi? Dibuka, isinya jabang bayi lelaki. Senjata makan tuan. Pengen diselamatkan dari Fir'aun, malah ketemu Fir'aun. Paham? Allah kalau sudah mentakdirkan itu, kamu gak bisa merekayasa. Walaupun kamu menghindar dari malaikat Israel. Wong kematian itu seperti pintu. Al-mautu babun wa kullu nas yadkhuluha. Kematian itu adalah seperti pintu. Tidak ada orang yang hidup kecuali masuk pintu. Apa ada yang gak masuk pintu? Oh, kamu satu hari masuk pintunya sampai berkali-kali ya. Setelah itu peti itu dibawa ke tempat Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ini yang menjadikan istanaku runtuh. Bunuh. Secara logika mati. Secara matematika kamu mati. Tapi Allah punya kehendak lain. Fir'aun punya istri wanita salihah.
cantik jelita dibanding ke kowe kalah kaduan. Nah kowe kalah kabeh. Karo kono kowe kalah apalagi kamu. Rupamu Masya Allah. Demen-demen nyampe enggak mau keluar gara-gara rupamu menakutkan. Dulu tuh sebelum ada santri di sini itu sering malu-malu gaib keluar. Kadang ada kodok besar, kadang ada apa itu kerbau besar, kadang ada sekarang ini gara-gara kamu itu kuntilana, ujung, sundel bolong, geludung pecengis nggak ada semua. Artinya kan kamu itu justru lebih menakutkan kan? Masya Allah. Kenapa kamu takut? Itu berian dong. Kamu menakutkan. Fir'aun ini mempunyai istri cantik jelita salihah. Dia adalah wanita yang tidak pernah bermaksiat. Dijaga oleh Allah dari dosa. Dijaga dari Allah dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Suatu ketika di waktu Fir'aun pengen membunuh Jabang Bayi itu, kemudian Sayyidatina Asiyah mengatakan, wahai kakanda Indonesia. Kalau sana saya nggak ngerti. Kamu nggak usah gitu. Mosok ngono. Wahai kakanda, bukankah kami ini tidak punya anak? Bagaimana nasib kerajaan ini kalau tidak ada penerusnya? Lebih baik Jabang Bayi ini kita angkat menjadi anak angkat kita, sehingga kelak apabila engkau wafat akan ada penerusnya. Dari zaman Nabiullah Adam ila yaumil kiamat, sak jengker sak hebat-hebate wong lanang walaupun mentu kok omah kaya Werkudara, tapi kalau sudah berhadapan dengan kaum perempuan, maka tulang-tulang mereka akan jadi lunak semua. Gigi-gigi mereka akan jadi lunak semua. Yang tadinya swanger, jenggosnya, brengosnya Masya Allah, setelah berhadapan dengan wanita langsung la yamutu wa la yahya. Enggak bermutu, menghabiskan biaya. Langsung seperti gumbel mukiyo. Paham jeng? Makanya orang yang paling hebat di alam semesta ini kaum perempuan. Kalau sudah ibu-ibu demo itu, tentara, polisi mundur semua. Tapi kalau yang demo bapak-bapak ya semprot pakai gas air mata. Tapi kalau ibu-ibu mundur semua ini. Ini boloku ini. Fir'aun itu di demo sama istrinya. Wahai kakanda, bagaimana kalau ini dibunuh? Bukankah kita ini sekian tahun tidak punya anak? Apa tidak lebih baik ini dijadikan anak angkat kita, sehingga apabila kita mati, kelak anak ini yang akan meneruskan kerajaan ini? Apa yang terjadi? Fir'aun yang tadinya sudah gregetan pengen membunuh, bahkan Fir'aun mengatakan, ini yang menjadikan kerajaanku runtuh, hilang sirna, gara-gara cewek. Sirna. Bahkan Fir'aun mengatakan, iya ya, benar juga. Nanti kalau aku mati, siapa yang meneruskan istana ini? Fir'aun juga manusia. Walaupun Fir'aun ngaku pangeran itu jarem kan karo bojone yo. Mengakui kalau dia manusia. Pada akhirnya Jabang Bayi ini tidak jadi disembelih, diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Jabang Bayi iku nak solih, nak wayah cilik ancen nungas nangis. Contone kaya kowe. Kamu dulu merepotkan ibumu, nungas nangis terus. Apa yang terjadi? Ini Nabi Musa ini, Musa kecil ini nangis terus. Setiap kali didatangkan wanita untuk menyusui tidak cocok. Didatengin, terus Salma didatengin, wajahnya menakutkan, nggak mau. Datangkan lagi Nurul, nggak mau. Azka nggak mau, Vira nggak mau terus. Muayat nggak mau, nggak mau. Apa yang terjadi? Ini Nabi Musa ini nangis terus.
Abdi dalam kerajaan itu sudah tidak mampu untuk memberhentikan tangisan. Fir'aun nyampe bingung, ini gimana ini? Lalu ada orang yang deketin Fir'aun. Kebetulan orang ini termasuk keluarganya Nabi Musa. Dan ngerti kalau Nabi Musa ini anaknya seorang putri, seorang ibu ini ngerti. Lalu orang ini bilang, wahai Fir'aun, apa kamu mau saya beritahukan? Ada seorang wanita yang apabila ngomong jabang bayi ini, maka jabang bayi ini akan tidak nangis. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Oh ya, coba cari. Langsung seketika Fir'aun mengirimkan beberapa pasukan, beberapa prajurit untuk menyelusuri wanita yang dituju itu. Siapa mereka? Mereka itu adalah ibunya Nabi Musa. Gusti Allah seperti ini, Kang. Makanya sampean nggak usah takut. Ada orang pengen ini itu kamu itu justru malah segala-galanya. Paham? Nggak usah khawatir. Tidak ada orang yang memenuhi organ tubuhnya Allah kecuali Allah lah yang akan menolongnya. Kemudian ibunya Nabi Musa dihadirkan di kerajaan. Sekali ibunya datang, Musa langsung diam. Melihat dari jarak jauh langsung diam. Tapi apa yang terjadi? Justru Fir'aun curiga. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan jabang bayi ini nanti kelak cerdas sehingga akan menggeser kekuasaannya. Di waktu itu Fir'aun menyuruh kepada ajudan untuk menyiapkan api. Jadi Nabi Musa itu dulu itu jabang bayi itu pernah disuruh memilih antara api. Disuruh api sama apa? Sama apa? Wah, Yahweh roti. Jadi dulu itu Nabi Musa pernah. Jadi Fir'aun itu berpikir, ini jabang bayi nanti tak suruh memilih dua pilihan. Bila mana kok dia tidak milih api, berarti jabang bayi ini akan menjadi jabang bayi yang hebat dan dia akan meruntuhkan kerajaanku. Langsung saya bunuh. Tapi kalau dia milih api, berarti jabang bayi ini goblok. Berarti tidak akan mempengaruhi kerajaanku. Apa yang terjadi? Allah ilhamkan pada diri Nabi Musa memilih api. Nabi Musa megang api dimakan. Pada akhirnya lidahnya Nabi Musa terkena api. Pada akhirnya Nabi Musa lidahnya luka sehingga Nabi Musa celat. Makanya Nabi Musa berdoa, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, wahlul uqdatan, ya Allah. Uculi, apa bahasa Indonesia ini uculi? Lepaskan ikatan yang ada di lidahku sehingga kami bisa ngomong dengan fasih. Tapi Allah tidak kabulkan doa itu. Nabi Musa masih tetap pelo. Paham? Jadi kalau kamu Jumatan ada yang celat, baca RW mukalol, kiai mukalol. Berarti kamu bolone Nabi Musa. Pada akhirnya Nabi Musa milih api dan lidahnya terbakar. Pada akhirnya Nabi Musa pelo. Nabi Musa nggak bisa fasih seperti kita. Pada akhirnya Fir'aun pun selamat, tidak jadi membunuh Nabi Musa. Ini namanya ilmu ilham. Jadi ilmu itu ada dua. Ada kalanya bita'allum, ada kalanya biladuni. Ada kalanya lewat belajar seperti ini, ada kalanya lewat ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu urusan Gusti Allah, gak iso mbok karang-karang dhewe. Gak boleh ngarang-ngarang sendiri, mesti salah ya zaman, ngawur zaman. Justru malah ramandi ya. Tapi kalau ilmu
ilmu-ilmu kasbi atau ilmu usaha, memang ini harus pakai kaidah-kaidah. Sebagaimana nanti setelah ini kita akan sampaikan sebuah kaidah supaya kamu itu mudah untuk menyelesaikan permasalahan keilmuan. Sebab kalau sebuah bangunan pondasinya sudah kuat, maka berapa lantai pun nggak jadi masalah. Bangunan ini dulu ini saya bangun ini habis 1,2 miliar. Gitu ku kerupuk entek untuk pirang-pirang ton, untuk pirang-pirang tronton kerupuk tayamum. 1,2 ini 1.100 meter ini. Saya pengen membuat harus bagus. Itu yang situ, itu yang depan itu. Saya tadi bilang sama Pak Tukangnya, Pak Tukang, mandinya harus panas dingin. Jadi nak itu sih panas langsung umum, dingin langsung membeku. Sangar ya, santri yuk mandine yuk panas dingin ya. Anak bentuknya lah koyok es terusan ya. Terus saya ngomong sama Pak Tukang, tolong lampunya jangan bloloi. Lampu-lampu gini bloloi. Lampunya harus tidak bloloi, tertutup pakai pakai lampu LED yang tidak. Gitu Kang, apa semuanya ini tergantung kita. Kita ini kalau pikiran kita baik, insya Allah semuanya akan dibaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utara makam sabar. Sabar kekasih Allah. Kasih Allah, ya. Sabar. Kalau orang sudah dikasih sama Allah, istrinya cantik, paham? Amin. Nara percaya sembelih saya. Yang sabar. Itu nanti tak buat 4 lantai. Semuanya. Saya ini menang-menang favoritnya tinggi saya. Masya Allah. Favoritnya tinggi ya, awas kau. Nanti rencana itu di gerbang pondok sana itu ada pengumumannya. Semua santri tidak yang jerawatan nggak boleh masuk di Al-Mubarak. Jadi ada santri yang jerawatan langsung dieksekusi di salon ya. Blender. Biar di blender, keluar dari blender rambutnya protol kabeh. Raine langsung halus, irung hilang. Semoga berkah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.